300 ribuan, housingnya metal, kabelnya bagus, dan yang paling penting dapat box Wibu. Hai semua, balik lagi di YouTube Ibaso JR Gelato. Ya, ayam dari Ibaso pakai single dynamic driver, tapi kayaknya ini bukan yang Ibaso DAP, bukan yang divisi ngurusin DAP, tapi lebih ke sub brandnya karena di sini tulisannya Ibaso JR. Terus terang saya tuh udah lama banget nggak bersinggungan sama brandnya Ibaso, walaupun dulu saya itu sempet make dua DAP-nya DX50 sama DX90. Tapi sekarang udah jarang banget bersinggungan sama produk-produknya Ibaso. But anyway, yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah ayam. Dan ya, langsung aja kita buka kemasannya. Seperti yang udah saya tunjukin di awal, teman-teman akan dapat box Wibu kayak gini. Terus dalamnya saya buka dulu bentar. Dapat ayam yang jelas kayak gini. Kabelnya juga oke, warnanya silver kayak gini. Terus teman-teman dapat ear tips cadangan dan dapat beberapa kitab-kitab, dan di dalam masih dapat gambar wibunya kalau teman-teman suka gitu ya. Untuk desain dan build quality-nya ini sangat-sangat bagus. Ayamnya sendiri dari metal, solid banget. Kabelnya juga oke, cukup lentur tapi nggak berasa murahan kayak kabelnya KZ. Untuk desain saya suka karena dia nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu banyak lekukan, cukup dengan bentuk yang kecil, ramping banget, dan terlihat elegan. Warna hitamnya ini bukan hitam yang glossy mengkilat, tapi juga nggak yang doff. Cuman ada sekedar tulisan kecil di sini, ada tulisan gelato. Dah gitu aja, slick dan minimalis banget untuk desainnya. Nah, yang saya suka dari desainnya si Ibaso Gelato ini, attention to detail yang menurut saya perlu ditiru oleh brand-brand ayam lainnya. Daripada nulis keterangan atau marking L dan R untuk mengetahui left dan right-nya sebuah ayam, si Ibaso JR Gelato ini lebih memilih untuk ngasih marking warna di bagian sini. Yang bagian kanan itu warnanya merah, sedangkan yang bagian kiri yang left itu warnanya biru. Nah, untuk fitting di kuping saya ini nyaman banget. Bentuknya kecil, nggak terlalu bulky atau tebel gitu ya. Jadi cukup slim, di kuping juga nyaman. Ayamnya di housingnya juga nggak ada sudut-sudut yang tajam. Dan ini apa namanya, ear hooknya itu juga pas nempel di kuping dengan nyaman dan no complaint untuk fitting si Ibaso JR Gelato ini. Oke, untuk tes kali ini saya mau ngetes pakai stok seperti yang teman-teman saranin. Oke, kita pakai stok untuk ngetesnya. Saya pakai kabelnya bawaan, ini kabelnya, dan ear tipsnya juga ear tips bawaan. Terus di drive pakai Vio KA17. Ini musiknya dari Apple Music via iPad mini sama Mac mini. Untuk suara overall sebenarnya ini cukup bisa dibilang netral mungkin ya, nggak terlalu warm dan nggak terlalu bright. Dan karakter bassnya itu kalau teman-teman pernah coba, dia kayak Hidis M3 yang pakai filter warna merah. Karakternya ya, bukan kuantitas bassnya. Sub bassnya nggak terlalu rumbling, ekstensinya nggak sampai ke ujung dan nggak bener-bener berasa. Jadi teman-teman yang nyari suara-suara rumbling sampai ke ujung bass itu jelas bukan di sini. Arahnya lebih ke mid bass yang punya cukup body, tapi nggak sampai yang menghentak bener-bener dihajar kayak dek dek gitu, enggak. Taiknya itu agak nanggung ya, cukupan aja lah. Gambarannya tuh kayak suara kick drum yang hentakannya itu nggak bener-bener fokus di tengah, nggak ngehantam fokus di tengah, tapi lebih ke nendang agak melebar untuk bassnya. Sedangkan untuk midnya
dia cukup intim, vokal cewek menurut saya pas bobotnya. Sementara vokal cowok kalau aja sedikit lebih berat dikit, lebih berbobot dikit, mungkin midnya akan enak ya. Instrumen aman, enak, nggak ada kasar, nggak ada suara-suara aneh, tetap natural untuk bagian-bagian instrumen. Sibilance sampai saat ini saya belum menemukan, masih sangat aman. Dan ada feel sedikit airy untuk area vokal tapi nggak banyak. Treble-nya sendiri buat saya ekstensinya kurang dapat, terus terang. Walaupun untuk overall sound-nya ya kita masih bisa merasakan lah ceres-ceresnya simbal, perkusi dengan nada-nada tinggi. Tapi hal ini sebenarnya ada baiknya ya teman-teman. Karena kalau dikasih high yang terlalu extend atau terlalu ngecring, itu bassnya nggak ngejar. Jadi ujung-ujungnya nanti takutnya bakal pedes. Ya nice lah untuk si Ibasso JR Gelato ini. Teknikalitasnya secara detail dan resolusi sebenarnya oke-oke aja. Tapi kalau di compare sama Truth Ear Gate, kita coba agak sedikit membandingkan gitu ya. Kelasnya masih di bawahnya Truth Ear Gate, sedikit nggak banyak. Itu pun kalau kita benar-benar critical listening. Dan soundstage-nya juga nggak terlalu luas, apalagi impresif. Layering antar instrumen juga B aja untuk si Gelato ini. Nggak jelek ya, memang kayak gini teknikalitas IM 300 ribuan gitu ya. Nah secara overall si Ibasso JR Gelato ini bukan karakter suara yang selera saya gitu ya. Not bad, suaranya oke. Tapi saya nggak bisa dengerin lama-lama pakai si IM ini. Bukan karena fitting, bukan karena pedesnya treble, tapi lebih ke suaranya kurang menggugah, kurang fun, kurang ada wow factor secara suara. Terlalu safe, yang ujung-ujungnya ya boring lah suaranya. Saya lebih pilih Truth Ear Gate karena berasa lebih fun aja di si Truth Ear Gate kalau dibandingkan sama si Gelato ini. Oke, jadi gitu aja untuk impresi singkat saya tentang Ibasso JR Gelato ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Like aja kalau teman-teman suka. Dan feel free buat subscribe karena saya masih ada beberapa barang yang harus saya review. Masih ada DAC, masih ada TWS. Jadi feel free aja buat subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.